Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal ana fazuruha. Al hadis atau kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarram wal Muhtaram. Tak lupa pemangku hajat manakib malam hari ini berikut sahibul majlis juga Asadar dan Kiai apa tadi? Muhsin ya. Solo Korea. Para asatid yang lainnya, para mubalik, Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya rahimakumullah. Ketika Allah membuka Ashhurul Hajj dengan bulan Syawal, maka di bulan ini, di bulan Dzulqa'dah, mulailah saudara-saudara kita yang ingin menunaikan ibadah haji berangkat. Maka nggak aneh mankobah yang dibaca juga kaitannya tentang tanah suci di sana, di mana ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, ada juga makbarahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita suka nyebutnya ibadah haji. Kita suka nyebutnya munggah haji, padahal bahasa asli Quran ataupun kitab fikihnya mah nggak ada ya. Yang ada juga hijul bait. Ya. Hiju itu kan artinya kosoda. Nah, koknya satu aja sebab kalau dua tenana Mas Agung. Kok kosoda. Ya. Artinya menuju, ya. Artinya berangkat, bertolak. Itu makna asal daripada hajja yahujju hijjan. Artinya kosoda yaksudu, menuju. Maka kalau disebut hijjul bait berarti berangkat menuju al bait, yaitu baitullah. Cuma bahasa kita mah bebas, maka disebutlah ibadah haji. Naik haji, betul. Kita mah gitu. Naik haji peserta. Bulan lagi ayah bulan haji, lebaran lagi lebaran haji ya. Adanya di kita doang yang gitu teh. Balik di itu kudu dipanggil haji. Kuat nu umroh ge yang dipanggil haji. Padahal mah kuduna mana umroh lain hajinya. Pak umroh berarti. Ibu umroh gininya kena nama. Punten. Jadi emang bahasa Indonesia suka merubah. Apapun yang dari bahasa Arab kalau udah diserap ke dalam bahasa Indonesia itu mengalami perubahan tersendiri yang kita sendiri bingung. Aku mah cenah enak ribut kan. Gara-gara Ustaz Hadi Hidayat ngebahas musik ribut terus. Ngebahas surat As-Su'ara gitu nya, antara musik syair ribut terus-terusan ribut. Ya kenapa? Bingung lagi bawa ke bahasa Arab apa bahasa Indonesia.
Ayeuna bisa sih eta sampe sang goreng elit misalnya biskuit ini ya ayeuna coba kamari bulan Ramadan bawa ke masjid sore-sore naon ngaranna takjil kabeh ge berubah jadi satu ngaran takjil we kabeh Indonesia yang punya dibawa ke Arab bingung lagi da takjil malen kadaharan pika irade sama ziarah juga ya zaro yazuru ziarah asal katanya kan berkunjung sama dengan tadi hajat yahuju maka disebut ziarah ke tanah suci ya sama dengan ibadah haji hijul bait ziarah tanah suci artinya ziarah kan berkunjung saat ini kita lagi ziarah nih ke Kiai Muhsin cuma bahasa orang lah musnah ziarah teh konotasinya teh nu maon hiburan Ujang dosa ujang. orang Sunda mah komo ziarah teh berubah jadi naon jarah orang Sunda gitu kan jarah moal cenah udah melenceng dari mana asalnya udah punya Indonesia ziarah pasti ke kuburan ya pokoknya padahal ke tanah suci terusnya ziarah jarang ke tanah suci ya. Tapi orang sekarang mau udah ibarat innalillahi disebut istirja wa innalillahi bapak raga di sumur innalillahi itu mau seolah-olah innalillahi itu milik nu mau tapi kan ayat tetanggi anu Kristen lah ibarat non muslim mau orang di bejaan tetangga orang tak mau siapa innalillahi pan lain muslim eta teh. Jadi dirubah sendiri makna itu semua. Padahal kita ada ungkapan zur giban tazid hubban. Berkunjunglah giban kadang-kadang aja. Jangan sering. Makanya mana mah sebulan sekali tonggal peuting. Di dieu bual peuting di dieu. Salahkan. Iya, Masya Allah. Justru dengan sekali-kali datang itu tazid hubban itu bisa nambah kecintaan. Sono kan. Kedeng di Mas Agung. Anam diulahkan puasanya. Ya, ulah kagum sih ya. Oke siap. Artinya itulah makna sebenarnya dari ziarah itu sendiri. Maka kalau manqobah tadi ziarahnya Tuhan saya ya bisa. Tuhan saya ziarah, mau ziarah dan berkunjung, iya. Mau ziarah dan ziarah kubur juga, iya, benar kan? Kan beliau juga berziarah ke makamnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makam teh kubur, al-qabru, al-kubur, bahasa Indonesianya artinya makam. Jangan makam pakai bahasa Arab beda deui engke. Makom. Makom mah bukan kuburan. Di Ka'bah ada makom Ibrahim, berarti bukan kuburan Nabi Ibrahim. Tempat berdiri. Makam itu kedudukan lawan temennya ahwal. Kalau ahwal kejadian-kejadian yang timbul, makam tergantung di posisi mana orang tersebut. Ya. Kenapa Tuhan saya cuma nyebut dengan kejujuran ada 40 dirham di kantongnya. Kabeh taubat. Kejujuran Tuhan saya. Ahwal Tuhan saya di situ karena makomnya emang di situ. Kurang rek nurutan, bayar 40 dirham orang. Boro-boro nu gede, nu leutik nyebutna tebo kan. Kenapa? Bukan berarti kok ini beda, ya beda. Karena kita beda makom, maka hasilnya juga beda. Kalau orang bareta sok nyariosnya, cuma bareto mah bismillah gak bisa hibah. Bareto.
Karena bismillah bari naik pesawat karak bisa hiber. Bismillah naik pesawat karak bisa hiber. Bukan bismillahnya yang salah, orangnya yang jadi masalah. Gak mungkin awalnya keluar kalau makomnya juga kita nggak tahu sampai di mana. Orang hebat sekali bismillah juga beneran ada hasilnya. Kita mau bismillah berapa? 4.444 sholawat nariyah ini. Mal beres-beres dan kita ada di mana semuanya. Ya. Makanya itu tinggal bisa keluar dengan hujur syarifah pandangan Kanjeng Rasul. Katuan sih kalau orang mau alat tuh kayak lagi. Tinggal nanya makomnya di mana kita. Asta ya pun kan jadi kembali kita minimal tahu aslinya begini tapi udah di Indonesia mah kayak gini ya jadi maktubna mantubna minimal apal ujung-ujung nama mafhumna we nu penting ngerti terus jarah kayak ngerti jarah ya ibarat silaturahmi di Indonesia teh aya silaturahmi aya silaturahim dibedakan eta teh itu yang ngomong Indonesia teh beda kalau silaturahmi jeung silaturahim sampe botak sarewan yang di kita teh moal aya kenapa karena ngomongnya sedang bahasa Indonesia geus mafhumnya sing ngarti we da asalna kita malain kadinya da. Malah kalau mau jujur, kalau silaturahim urusannya dengan orang yang masih ada hubungan. Hubungan apa? Hubungan darah kita sama dia. Minimal yang paling pokok ring pertama adalah masih jadi mahram kita. Harus nyambung kabeh ka mama, ka bibi, ka uwa. Itu dulu tuh yang harus dijaga tuh silahnya, hubungannya. Lain jauh-jauh. Jauh didatangan segala macam, nu deket. Lewatan KB itu bukan silaturahmi atau kalau aslinya jadi ada ringnya sendiri tapi udah kesini KB kajelema ke silaturahim kurang ka mana Rancamaya Rumah Sadar nyebutan naon rek silaturahim hubungan naon orang jeung sadar kalau Mas Agung juga nyebutnya silaturahim komar nyebut duit mah meni medok Mas Agung aya di bumi ya pada silaturahmi cenah diganti silaturahim deui ujung-ujungna nginjem duit nya biar silaturahim enggak putus Mas Agung nginjem duit 100 gitu minimal ngerti dulu nanti kalau orang-orang udah pakai bahasa Arab tapi udah jadi Indonesia minimal kita nggak bingung lagi jangan berantem dalam bahasa Indonesia bebas bahasa Indonesia walimah aja kita kan taunya walimah nikah di mana walimah nak di masjid begitu ditinggali aya anu akad nikah padahal asli bahasa Arab walimah ta'amun yusna'u lil qadim makanan yang sediakan untuk orang yang datang itu baru namanya walimah jadi kalau walimahan barusan orang kayak walimahan kayak kadaharan tapi kalau udah kemana nungkulan walimah rek Arab rek Indonesia ayo rek Arab rek Indonesia menungkulan walimah rek Arab malek itu walimah tungkulan udah ada tungkulan udah orang mau tungkulan walimah karena kalau pakai Arab tapi kalau pakai Indonesia kita ngerti oh tungkulannya tina hadir kalau tina acara akad nikah ya berarti kembali yuk berarti kalau kita ngomong udah ziarah Indonesia udah ngerti lah ziarah mah ziarah kubur ya walaupun asalnya berkunjung kita ngomong ke Asadar rek ziarah ka ini kita udah nggak nerima ziarah ya ke Suryalaya kayak ziarah rek di luhurna puncak Suryalaya rek ka madrasah mah asli katanya harusnya apa ziarah ya.
silaturahim malah ka Umi, silaturahim ya orang nyebutnya dari Indonesia udah bukan asli lagi. Tapi kembali memang ada babnya ya, ziaratil kubur. Nggak pernah dipisah antara ziarah dengan kubur supaya ngerti bahwa yang dimaksud adalah ziarah kubur. Udah nyebut kuburan mah udah aja. Minimal ingat tiap lewat kuburan kita diajarkan salam ke mereka. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Minimal itu aja titik udah segede kelapa tenang apa. Kita apal kali itu namanya assalamualaikum wa salam. Kayak karaosna ku urang. Gitu orang mangot tiap nu ngalangkung salam karasa semuanya. Ayeuna mah tinggal kurang ya lah. Di mana ngalangkungan kuburan yakinlah orang dia mah Banjarwangi mah. Di mana ya kuburan pasti muslim. Dan orang non muslim mah tara di kuburan, tara dikubur sembarangan mah. Sok dikubur dekat rumah, kebon, udah orang Islam pasti. Cukup assalamualaikum ya ahlal kubur, karena assalam itu cuma untuk muslim. Assalam nggak boleh dikasih kepada non muslim, tapi kalau salam boleh. Beda antara salam dengan assalam. Yang satu ma'rifat penginternya aya alif lam nu satu lagi mante. Yang dijadikan rukun sholat adalah yang assalam, bukan salam. Maka begitu kita sholat, sebagai ikhtitamnya penutup sholat bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Walaupun umat juga banyak yang masih pakai fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nggak kedengeran A-nya, nggak kedengeran. Ya, tapi assalamualaikum. Padahal rukun sholat, rukun mamu telah kudu bener. Beda deui lamun sapopoe namu ka imam batur. Assalamualaikum, bae kana naon. Assalamualaikum. Ya, tadinya Batman. Assalamualaikum. Tadi Batman misalnya. Kana naon? Bener satu jam. Ya, emang Kang Aden nyebutnya Batman. Gaya banget banyak karena. Kita kan nyebutnya suka gitu ya kan. Assalamualaikum gitu kan. Nggak apa-apa ya, nggak mau mungkin sadar langsung. Ulangi. Kesah mau mungkin. Paham. Udah mabhum udah. Ada yang betul. Dan kita minimal menjadi orang Betawi bal badinya lu jual gua beli. Lam. Lu segitu jualnya, gua beli segitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Sehingga kalau bahasa-bahasa gitu masuk kategorinya udah bukan doa. Kategorinya apa? Kalau bahasa Inggris namanya greeting. Hanya ucapan aja. Maka ketika ada non muslim yang ngucapin gitu juga nggak jadi masalah sebenarnya. Tetangga kita non muslim malah medok dia mah assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji, yang di dalam kumsalam. Dan yang di Google sampai botak sarian mulai arti kumsalam. Ada artinya kumsalam. Bingung ujuk-ujuk kum. Tadi harap mah kudu na antum. Nah iya jadi naon? Kum. Tengah artian dia mana nama? Sakana mah dibalas salam teh. Salam orang dibalas ku Pak Haji, padahal Pak Haji mah kum salam. Kenapa? Jaga. Yang penting ngerti, yang nggak boleh adalah assalam. Kalau assalam mutlak. Ya, itu mah khusus untuk sesama muslim. Minimal jadi tahu. Ya, kembali bagaimana dengan ziarah kubur? Ziarah kubur masuk kategori babnya bab nasi mansuh. Awalnya nggak boleh sama Rasulullah. Karena Rasul pernah bilang kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kuntu aku dulu nahaitukum larang kalian an ziyaratil kubur, ziarah kubur.
Jadi dulu sahabat nggak boleh ziarah kubur di awal-awal Islam. Kenapa? Karena para sahabat dulu masih terbiasa dengan penyembahan benda-benda. Walaupun aslinya orang Mekah, Arab nggak kenal namanya berhala. Cuma karena interaksi mereka dalam dunia dagang dengan orang Yunani, Romawi, terbawa budaya Romawi, budaya Yunani. Bahwasanya yang namanya sesuatu itu harus diwujudkan. Kan kita tahu kalau dewa-dewa Yunani, dewa Romawi, nah, dewa cinta bentuknya kayak gini. Dewa ini begini begitu. Ya. Nah, akhirnya mereka ikutan dan sejarah mencatat ketika baginda Rasulullah dilahirkan di atas Ka'bah ada kurang lebih 360 berhala. Aslinya mereka nggak kenal gituan, tapi tadi terbawa budaya dari luar karena interaksi. Itu udah pasti. Banyak interaksi ya pasti ada perubahan di mana-mana. Orang Baduy jadi ya dua. Baduy luar, Baduy dalam. Baduy luar mah nggak kena. Yang tertutup masih Baduy dalam. Kita juga dulu mah nggak kena, cuma udah keniscayaan kena perkembangan semua. Ingat dulu, belum ada HP, yang namanya sholat enak perasaan, enak mana ada bingung, ayah HP, bunyi saeutik geus teu beres. Kamu HP-na di kantongan. Jadi sadar sih nggak terteya. Tersalat nanti udah kepikir ya sahan pokoknya. Dulu mah enggak, kita mah anteng we. Ayah HP disimpan di handap. Layangan di luhur. Kuduna kan di handap. Jadi begitu salat hurung. Kanyawan asal udah begitu sampai langsung langsung nelfon asa ada ketika tinggalin telepon nanti asa ada udah poho di tanah iladroti ke justru iladroti Nabi Mustafa langsung ambil HP akhirnya istighfar sambil main HP segala macam ngambil main HP ya kenapa tadi karena berinteraksi dengan perkembangan zaman seperti itu. Ngeliat anak sekarang nggak pegang HP mana ya? Selalu pintaran mana aja murah deh. Budak macatan bisa sekolah encan bisa sih main HP. Aneh apa lu? Ya, punten. Nah, maka ketika Rasul mengatakan dulu aku larang kamu ziarah kubur karena tadi sedikit-sedikit pentana kadinya. Pokoknya di mana ya benda ada wujudnya di penta. Maka muncul mintanya ke kuburan. Maka kita dijulukin oleh orang Wahabi sebagai kuburiyun. Jadi kuburiyun cenah nusok ziarah kubur, minta ka kubur. Jadi kuburiyun. Karena mintanya ke kubur, padahal nggak gitu. Maka setelah udah kuat akidahnya sudah bisa diberesin, kata Rasul wal al'an fazuruha sekarang masuk ziarah. Jadi perintah siapa? Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah mah nggak perintah sunnah, perintah wajib antara dua. Nggak ada perintah makruh. Perintah mah sunat dan wajib. Maka para ulama sepakat ziarah kubur hukumnya sunnah. Imam Al-Ghazali mengatakan waziyaratul kubur alal jumlati mustahabbatun. Pokoknya secara global, secara keseluruhan namanya ziarah kubur mah mustahab, sunnah dianjurkan. Tinggal kita skala prioritas. Kali makam saja yang didatangan, naik kolot sorangan, itu ya itu masalah kita. Nggak ada skala prioritas kan? Karena kita lagi tabaruk sama pengarsa Abah, ngikutin pengarsa Abah, maka ziarah yang mana yang paling jadi prioritas kita? Hanya biasanya pengarsa Abah ziarahnya kemana aja? Ikutin.
Sebab tempat yang udah diziarahi oleh guru kita minimal udah ada daftarnya kita. Maka ketika ke situ udah kenal. Kalau yang belum nggak diziarahi atau belum diziarahi oleh pengarsa Abah Anom, kita datang ke tempat itu walaupun dia aulia Allah, waliyun min aulia Allah, nama kita mah nggak ada. Maka skala prioritas, kan orang mah suka jadi para pencari kubur keramat sihnya. PKK. Pencari keramat. Ayo bikin tuh di luhur sana. Ayo makan keramat. Datangan orang. Gagal punya di ujung genteng atau anak di budal dulu sebelum bertarekat mungkin gitu nggak jadi masalah. Sama kayak kita tawasulan sebelum bertarekat. Tawasulan kan tiap tahun nambah wae khususnya ilaruhinya kan nambah wae. Banten jarah masuk haji, kayak ke Cirebon jarah asup deh. Tadi tawasul salembar bisa-bisa 10 tahun jadi 5 lembar ya tawasul teh. belum. Semua mbah ge diasupkeun kabeh. Aku sih diasupkeun kinaon. Api aden. Begitu masuk udah TKN Suryalaya, ada kumaha ge gini. Enggak roba. Mau tahlilan enggak roba. Paling nanti buat tambahin lagi khususan nilai ruhi. Ada tawasul manakib gitu, ada tawasulan sama poek gitu. Tetep aja nu 7 mata roba. Mau ditambahin paling ke tahlilan terakhir. Beres yang 7 tambahan khususon. Silakan kalau gitu. Tapi mau kemana-mana, asan bareto lamun kiai mah panjang sih ya. Hari Ustad bukan kiai Ustad pada pendek seperti tawasul nate. Hari lain Ustad pendekan kali. Gitu bareto mah jujur. Tapi begitu jadi ikhwan TKN Surya lah ya rek saha ge sami teu tawasulna. Sami rek leutik rek badag ledegan sarua. Ustad kota, Ustad lembut sarua tawasulna. Itu yang ajibnya di TKN Suryalaya. Nah kemana-mana ge pasti sarua. Jadi begitu kita kemana pun, walaupun kuli panggul, walaupun tukang tani, begitu tawasul kakuping gitu. Iwan Suryalaya ya. Ciri guys. Ya, udah pasti. Bahkan waktu masih suka gabung-gabung sama Baib juga sama. Mereka cuma sampai Allah ilahi anta maksudi waridoka matlubi, cuma sampai situ doang. Jadi begitu saya baca atini mahabbataka wa ma rifaka, mereka kaget. Ujian gini nambah dari guru gitu aja beres. Ya. Udah ketahuan, oh iya TKN mah gini. Bedana nutut TKN man ngabedakeun rokona unggul je. Tawasul mah sarua. Rokona beda, tinggal itu. Itu bukan duit kita tuh propos. Mudah-mudahan jadi kita makin bersyukur. Iya ya. Di awal aja kita diajarkan persamaan oleh pemirsa. Abah. Ibarat orang lagi mau ziarah tanah suci haji. Yang pertama itu begitu nginjek sama dulu kamu. Di mana? Di mikot, ganti baju kalian semua. Dengan baju apa? Baju ihram semua. Start kalian ibadah haji adalah persamaan. Sama bodas. Yang suka merah nggak boleh. Putih. Yang suka dijahit macam-macam nggak boleh ada jahitan. Sama semua. Jadi mulai perjalanan dengan persamaan. Karena ihram adalah simbol persamaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang bikin beda, kerjaan, bahkan baju, seragam, udah nggak dipakai ketika kita ber-TKN Suryalaya. Mana rek manakib naon wae ge. Jadi nggak ada manakib akbarnya apa nya? Manakib akbar, manakib internasional, nggak ada. Kalau sahabat nggak pernah ngajarin gitu. Manakib udah geus akbar.
manakibna nu hebat mah. Sohibul manakibnya yang hebat. Jadi kalau ada yang itu tuh di situ mah gede-gedean saya manakib akbar, nggak ada. Surya Laya nggak pernah bikin istilah manakib akbar, walaupun tilu orang yang akbar. Karena yang mahal apanya Pak? Manakibnya yang mahal mah. Kita tahu makin banyak orang yang datang makin nggak beres adabnya. Menguludan yang hadir apa nonton kira-kira akhirnya. Kalau dia benar di luar. Orang marhaba ge asrokol ge di luar bebas terus beres pokoknya. Makin banyak sebabnya. Makanya nggak ada manakib akbar, manakib internasional, nggak ada semua. Mulai semua perjalanan hidup dengan persamaan. Dan kita sama. Ada disuruh berseragam. Bodas-bodas kabeh. Baju bodas, kopea bodas. Pokoknya kudu pakai baju bodas. Nggak ada kita mah nggak. Manakib masuk bebas. Rek pakai kaos kayak aja. Putih. Ya. Oh, mau merah putih. Kadi nyawa. Biar kita kan nya. Berarti lah menaik gitu-gitu teh lain Surya Laya gitu. Harus gitunya makanya ente. Pakainya topi slang bisa slang. Boleh, slayer slang juga boleh. Kayak bendera Viking bawa gimana wae. Bejek juga boleh. Artinya itulah karena kita sama di hadapan Allah. Gak usah berubah jadi apapun. Yang dagang tetap dagang. Yang tani tetap tani. Yang PNS tetap PNS. Yang ustadz tetap ustadz. Nggak ada yang berubah gara-gara TKN nggak boleh berubah. Saya pernah ketemu di Tenjolaya pas sholat asar habis dari pesantren anak. Ternyata ada yang ngamuk. Ada yang ngamuk beres salaman. Ternyata pernah ke BI dia ngenalin. Ustadz yang di BI ya? Iya. Singkat cerita keren gawe tadi nah. Gara-gara ningali ustad ngeuna sih ustad nama nakib tadi itu tadi. Jadi ustad. Yang nutur-nutur manakib kana mana cek saya. Oh, lain gitu teh. Kamu udah kerja, udah aja kerja. Bukan nggak bisa kayak ustad itu harus manakib itu. Tidak, masing-masing atuh. Tinggal pilih kamu mau memberi atau mau menerima. Menerima rawannya satu. Jatuh ke meminta jadi hina. Menerimanya mana hina. Tapi ketika sudah meminta itu jadi hina. Walaupun lemes bahasana. Ayam meureun. Kita minta. Syakwan di kemana? Eta teh minta itu. Ayo langsung. Tapi kalau yang berdiri mah bios itu mah tanda naon. Udah ketahuan yang minta. Oh ini berahak kan udah minta ya. Makanya Masya Allah pengarsahabannya menjaga yang memberi dan yang menerima. Pesannya ketika ada yang mau manakib, adain manakib segala macam. Pesan pengarsahaban dua-duanya dipesan kan. Kayak yang mau datang, mau petugas, mau yang datang pokoknya darlah di imah. Bisita dibere, bawa ongkos, bisita di ongkosan. Minimal motor full tank punya. Tapi kepada yang adain manakib, saya bulmat pemanggajat manakib, pesan juga pengarsahaban. Masak, sere dahar, bisi batur datang can dahar. Berarti Masya Allah, kadaharan di majelis manakib beda teh jeung nu di imah. Beda, imah dititah ku abah. Yang di imah nasanu nitah. Mobil mah diri ada wahan heula. Oh, iya buat kapok sanguna eueuh. Punten. Jangan pernah samakan makanan di majelis manakib ya dengan yang di rumah. Yang di rumah bisa jadi sehari sekali. Besok makan ini di pikiran, besok makan ini di pikiran. Ini masih di sabulan kamari asadar mikiran. Menuna naonnya. Di pamat atau Artinya ya Allah, bahkan ada perintah guru di situ. Makanya beda ini mah.
Mau apapun makan. Sekedar secuil 2 cuil nggak apa-apa. Karena kita mah apapun yang udah ada di majelis guru, apa yang diperintah guru cuma tabaruk niatnya. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan wa amma ziyarati shalihin, kalau ziarah ke orang saleh li tabaruk, bukan buat yang lain. Kalau yang umum paling lil iktibar wa tadzakur, biar ngambil pelajaran, biar ingat. Tapi kalau kepada orang soleh, Imam Al-Ghazali kan li tabaruk kabeh. Jadi begitu datang ke majelis soleh ini, majelis pangarsa abah, majelis manakib tuan saya, niat kita cuma satu, tabarruk, ngopi tabarruk, dahar tabarruk, ngemil tabarruk semuanya. Wah, ini udah teman. Ya? Udah Makruh. Tuh wani ngomong. Ada udut mah. Ampun lah. Udut soalnya. Nggak pernah dengar apa sih untuk nyuruh udut ya. Tadi mah bener. Masak bisi yang betul candang. Memang ayah. Maka sama ongkosan dari ongkos bisi temu mah ongkos. Dari yang ibu mah calakan banyak hasil mulai tutup. Ya, artinya tadi apapun yang diterima dari sohibul tempat, sohibul makom yang punya tempat ini, yang pemangku hajat mana kita dikasih, udah itu mah tabaruk kabeh barokah. Salah niat aja udah dibuka. Nih sakit. Mau datang deui. Nah, udah hina. Makanya tadi menerima dan memberi. Balik lagi, kalau menerimanya nggak ikhlas bahaya. Ibarat kisah Harun Nasution, ya, Pak Harun Nasution yang digadang-gadang itu apa cendekiawan yang bahaya selain Nurul Khalis Majid, para kiai dulu. Hati-hati sama Harun Nasution, hati-hati sama Nurul Khalis Majid. Kalau yang dari Sukabumi, tapi udah yang Sukabumi alhamdulillah udah kembali. Saya lupa namanya, yang Sukabumi. Nah, kalau Harun Nasution benar dulu pesantren misalnya dipesan terus kayak gitu, hati-hati sama Harun Nasution. Tapi ternyata begitu ke Suryalaya, Harun Nasution ada di Suryalaya. Dia dosen UIN. Di rumahnya miara anjing segala macam, tapi ngomongnya Islam dulu. Tapi begitu anaknya jadi pasien inabah, datang ke Suryalaya, disuruh ceramah sama bangsa apa? Ceramah. Beda ceramah sama pengarsa apa dikasih. Kalau bahasa kita di amplop kan. Di amplop kan sama pengarsa apa? Begitu di amplopan apa kata Harun Nasution? Nggak mau nerima tadinya beliau. Enggak apa. Ini membakti murid sama guru. Dengan lemas pengarsa apa cuma bilang, dengan halus lembut pengarsa apa bilang, menerima pemberian orang dengan ikhlas juga ibadah. Jadi yang ternyata bukan cuma memberi yang ibadah, menerima juga ibadah. Yang nyiapin makanan ibadah, yang makannya juga ibadah. Asal sama-sama ikhlas. Yang makan ikhlas aja kita mau makan. Sebab ada yang nggak ikhlas, ada. Biasa yang daging ayam, ping-pingna pahana begitu ayeuna ya mah hayam hiji euy. Endog maksudnya kan hayam hiji. Kedengeran nama yang punya rumah ada kejadian. Turun nih. Nah, berarti yang nerimanya enggak beres. Kita mah namanya juga memerintah guru. Tabarruk, tarik tabarruk, tongkolna tongkol tabarruk, endokna ke endok tabarruk. Berarti ada keberkahan nggak kalau tabarruk? Iya. Ada, masih ngomel juga, leungit berkahna. Mana hasil? Aya sih saeutik moal berkah geus ngomong gitu. Aya sih saeutik. Rame dagang teh, lumayan sih, geus moal berkah gitu. Kenapa? Udah ngeluh duluan. Komen, ngeluh, tapi kita mah kadang-kadang digabung alhamdulillah yang lumayan. Keselin gitu deh. Alhamdulillah lumayan. Lumayan kan alhamdulillah.
Mading, dagukeun mading. Ingat, orang tarekat mah yakin banyak itu belum tentu cukup, sedikit itu belum tentu kurang. Banyak loh yang dapat banyak segala, tetap ya kurang mah kurang wae. Tapi nu cek kurang setik ini mahirnya. Guru-guru yang sekarang jadi PNS juga ditanya mah ngahuleung kabeh. Bara keur honor asa mahi kabeh nya teu boga hutang tadi itu tadi. Enak saya di PNS? Boga hutang. Digadekeun. SKB digadekeun. Kali itu gede boga hutang aneh. Berkahan dulu sebelum jadi PNS tuh padahal gedean sekarang, Pak. Dapatnya banyak tadi, banyak belum tentu cukup. Sedikit belum tentu kurang. Itulah berkah. Sekarang di sini makan gitu, nanti di rumah kalau misalnya kita ke rumah Asadar makannya beda lagi. Beda ya. Ada bibi yang masak. Ya Allah punten biar kita makin yakin berkahnya TKN Surya. Nah ya mulai dari persamaannya ngalap berkah nawa kabeh. Jadi memang betul kita mah ngalap berkah semua. Karena tarekat kita tarekat tabarruk. Kanu tilu kanu tadi sok tadi dikirim ku Kang Aden ge. DKM ge hese ngamalkeunana. Ya zikir khotaman manakib hese. Komo aya leuwih ka segala macam riyadh komo nu itu ge hese nu tilu. Rek istiqomah hese khotaman ge. Berat mah aya wae. Taman maghrib, aya tahlilan di luar. Taman isya, aya deui nu awal. Aya kotamanana. Balik tahlilan mah teu moal aya kotaman. Murah. Murah besek. Beneran, subuh ada kotaman tunduk. Tasbengan murah gue kan. Rada gede rada berat tapi tetap aja jalan. Makanya kan can karasa tetap deh kita nage terus zikir. Tujuan kamu bukan karasa. Tujuan zikir mah zikir. Karasa teh karasa bodoh teuing. Yang bilang udah karasa ya itu karasa. Nah bisa cerita kan rasa terus ceritakeun. Ayo mah geus karasa zikir prets ya. Mana ada rasa bisa diceritain. Tembus ya uje. Emang togel tembus. Lima plesetan ampun. Bisa kecotna. Punten ya makanya jadi minimal kita jadi tuh kayak ziarah kubur ya jangan asal-asalan aja ikutin guru. Gitu loh tata caranya. Ada salam umum, ada salam khusus. Masuk gerbangnya salam umum, assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salam terserah yang apa nu mana. Begitu udah dekat disuruh lagi salam khusus buat yang mau kita ziarahi. Kalau emang cuma satu cukup assalamualaikum munalaki mun awewe assalamualaiki. Eka bapak assalamualaikum bapak. Tahiyatan minni atau minna ilaika warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan karena makamnya banyak assalamualaikum ya bapak emak sebutin semuanya. Tahiyatan minna ilaikum warahmatullahi wabarakatuh al-fatihah. Masuk salam rek nu dituju ge salam. Itu yang diajarin guru 2 kali salam. Ek jarak mana we gitu we amalkeunana. Jangan cuma sekali di depan. Pas deket makam malah enggak salam lagi. Tadi salam umum. Dekat makam baru salam khusus. Beres al-fatihah baru sok ek nado. Rek calik tetap ikutin. Nah kita ke makam abah sepuh, abah enam kita kan nggak masuk ke dalam. Kita adanya di mana? Di luar. Tapi kalau mau yang pertama, kalau kita mau ziarah kan harusnya dekat kepala. Dekat kepala makam. Jadi seolah-olah kalau hidup berhadapan antara kita dengan mereka. Adabnya kan seperti itu. Kade tong paduai diuk sembarangan. Ya, tetap berlaku buat kita. Nah, boleh namanya dudukin kuburan. Lebih baik duduk di bara api daripada dudukin kuburan. Ya. Komo nincak mah. Pan orang rata-rata mengenal diuk teh.
makamkan di itu orang di Abit kemana ya nggak mau gitu sana deh jauh sarwa wae akhirnya menakib kayak gitunya gimana di gazebo lah mau dibayar mau ke masjid di gazebo cukup sarilah di gazebo alasannya nang sarwa wae kita mau tetap poin ndak orang kayak percayanya ngaji isap awal pasti lebih mensolat jamaah saf awal tetap lebih baik afdal daripada saf kedua kan saf kedua terus lebih afdal dari belakang terus udah ada kejadian pada zaman Nabi Muhammad SAW baginda Rasul lagi kumpul ngariung tiba-tiba datang tiga kelompok sahabat datang yang pertama langsung asup yang kedua asup diuk tapi di tukang di pojok nu katilu ningali geus mulai balik deui. Apa kata Rasulullah? Begitulah kalian nanti kalau ketika akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang langsung walaupun terlambat masuk. Ada yang saking malunya diuk di pojok. Oh si Erpan tadi cicing itu. Tapi ada yang terus pinuh balik deui kayak gitu. Geus mulai era aja namanya geus mulai era. Ada. Siapa yang nuk itu ayat itu nah. Oh ayat contoh apa? Da boro-boro manakib Jumatan ge tak buka ilmu nama. Terus mulai we sujud. Datang ke sujud. Terus mulai sia balik deui pasti. Yang apa nam? Allah memilih tidak sholat Jumat ya daripada ketinggalan sholat Jumat. Memilih balik deui di manakib karena manakib udah mulai. Semua kembali sejauh mana yakin. Ikhwan rahimakumullah yakin mulai kita perjalanan kita sama dengan ziarah ke tanah suci mulai dari persamaan. Ketika disebut modal utamanya apa? Lillahi alan nasi hijjul baiti manis tata'a ilaihi sabila. Niat pertama mah lillah aja pokoknya. Berarti ada haji yang enggak lillah banyak. Pasar Bogor ada tuh yang tiap tahun pengen haji dulu. Kenapa? Nambah rukuk. Ustaz saya kalau pergi haji pulang nambah rukuk satu. Berarti hajinya rukuk. Bukan lillah. Ya. Masya Allah. Karena Quran bilang lillah berarti ada yang tidak lillah. Kita juga sama, manakib udah diwanti-wanti tiap saat selalu ilahi anta maksudi. Itu kan lillahnya kita. Ya Allah zikir ini ilahi anta maksudi, khotaman ilahi anta maksudi, manakiban ilahi anta maksudi. Jadi kalau nggak ada perubahan secara yang kita rasa langsung materi ataupun kehidupan jangan nyalahin karena kita udah ilahi anta maksud di gini geus manakiban kieu kene hirup aing. Oh, sia teh. Aneh. Mus fotaman kan geus fotaman ini geus anak balaku kene mobil teh. Ya sadar yang lagi dalam mobil ya. Ampura. Punten, jangan ke situ dah kita kan ilahi semua nage. Ya, jikir teu karasa eureun cenah ilahi anta maksudi. Mengarasan can karasa teu eureun. Sugan bari hayang karasa teh ngajerit sugan di dinya. Bagusna urang. Ngajerit nah teh abah yang kieu wae terus we jikir. Dan enggak ada yang langsung bilang saya kerasa. Moal aya. Dileg-leg kabeh teh. Bisa cerik alhamdulillah, tapi lain cerik tujuan zikir mah. Lamun zikir kudu cerik abah numpang cerik nah. Tapi ente da abah teh cerik. Ayo urang cerik nying cerik naon kira-kira. Utang can kebayar. Ucap can kebayar. Ya punten. Nya berarti urang teh keur diajar ibadah haji ya teh. Mulai dari persamaan yuk. Kita sama mulainya semua. Ihram haji kan untuk sama. Tak kacil lamun haji kita pakai baju ihram. Berarti selanjutnya kita akan lihat apa yang diajarkan oleh pengarsa Abah Hanung dalam kehidupan di tanbihnya. Itu semuanya rangkaian aktivitas kita dalam ibadah haji. Tawaf,
muterin Ka'bah 7 kali, makin dekat makin jauh dari Ka'bah, makin dekat. Kan diajarin ke sekolah kan nanti. Lain teu menang budak leutik ditalkin, geus balik geus mulai dihitung amal baik dan amal buruk. Kudu geus balik lah karak talkin. Jadi kalau ada yang mau talkin, ada anak kecil suruh aya nanti tak kaluar. Walaupun sekarang banyak yang enggak kurang diperhatikan. Yang itu teh kemarin juga di pusat ngeliat yang budak leutik aya di jero rek talkin. Kemana petugasna ieu? Ya. Enggak boleh anak kecil. Kenapa? Udah mulai tua, yuk makin lama makin ingat sama Allah. Makin lama makin ingat wayahna. Gaya sekolah kok mau karasa zikir we. Moal aya deui ya. Kolot main slot. Kolot ngadepo gitu nya. Moal aya kana sibuk sama zikir aja. Terus kemana-mana muter 7 poe ge, tetap hiji ingat guru. Sibuk neangan duit tetap ingat zikir, tetap ingat khotam mana maliyah guru satu, guru kita mah satu. Sesibuk apapun tetap keburu, nggak mungkin nggak keburu. Tuh bisa tak diuk mah, nggak seperti naik mobil, naik motor mah, kenapa nggak bisa khotaman? Zikir baru tuh bisa naik mobil mah beri mah, aku mah zikir lah ilah Allah zikir mah bisa. Khotaman terus balik naik motor, tong ditinggal kan? Kenapa? Capek-capeknya tawaf memutar-mutar supaya kudu hiji. Tong pokok tugas urang. Amalkeun kalawan nya anu kitu jeung nu teu kitu beda. Nya kuli panggul nya kuli pasar beda, nya ustad jeung lain ustad ge beda. Masing-masing we nya nu apal mah guru. Bukan orang lain. Cek urang manehna mah kedul sama manehna mah. Heuh cek. Nya manehna jeung urang beda teh. Beda. Nyana apa jeung orang beda teh? Jauh kemana boa. Ya, punten. Apalagi Pak kuku ada di tarekat juga. Pokoknya kudu aya cicing. Orang ge osok, tak cicing mah awaju aya. Awaju ge kuku. Ukupna urang. Artinya selamat menunaikan ibadah haji ketika kita sudah ditalkin. Lanjutin. Tuan saya langsung fisiknya ziarah ke Kanjeng Rasul. Urang mantep. Urang mah masih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuan saya mengaku dosa, da urang mah zikir ge ngaku dosa. Pan awal diajar zikir ge talkin jana naon fadilah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah wa maddah. Siapa yang membaca lalu dipanjangkan sesuai aturannya dari pangarsaba sing tartil, digugurkan 40.000 dosa-dosanya. Apa bedanya? Itu saya mengaku langsung tak. Junubi kamaujil bahri balia saru. Amisil jibali sami bal iya baru. Tuhan saya mengaku langsung. Kurang ge dengan zikir ngaku urang teh loba dosa. Nah, kunaon loba-loba ting zikir loba dosa aing mah. Jadi bukan karena hebat kita zikir mah, tapi karena banyak dosa. Juhur bawaan dosa, zikir deui, hancur deui dosana. Cenah kudu ge tah dosa-dosa gugur. Kudu nu mana nu mantap gugur dosa teh? Kudu nu eling ya, urang kuduna beri eling apa teu? Ya jujur dan memang ditalkin mau wudhu daripada ngobrol gak jadi. Maksudnya ke mana sih? Pada ngobrol wudhu deh. Kemarin gugur dosa coba. Yang orang manda eling lagi sakit baik pas muka we karak eling. Dan niat didinya kali itu los deui. Masih aya kana dosa na aya bawa salat, bawa zikir, leungit deui. Asal datang dosa leungit deui. Magrib komo Isya sare segala macam deui pikir. Hakikatnya tadi ngelebur. Bisa berhasil terus sampai mati terus ngamalin ini mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Al-hajj mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Mudah-mudahan jaminan surga asal ngamalkeun we zikir. Kalawannya sampai istiqomah sampai mati datang. Kita istiqomah ngamalin. Kenapa? Karena benar dengan bertaqiyan surya layak buat kita sedang
ziarah ke tanah suci. Tekaci ibadah haji, namun orang berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna ulah hadratin Nabi Mustafa heula dan maka orang wau ka Allah, kenal salat jasa siapa? Jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun begitu narima salat di luhur teh ya cenanya. Di ditu di Sidratil Muntaha di qoba kausaini au adeuna ngeunah di ditu Rasulullah terbalik deui bisa salat gitu kan. Mau bisa sholat, tapi Rasul mah turun deui. Nggak keenakan. Sebagai bukti pengarsa Abanu udah sampai mana makomnya. Tapi tetap kiprahnya ke manusia lihat. Mulai dari yang korban-korban narkoba, mulai dari pertanian segala macam, ada tertulis dengan tinta emas perjuangan pengarsa Abah. Sehebat-hebatnya zikir ke Gusti Allah, nggak pernah menghilangkan kepedulian beliau terhadap manusia kan. Maka kalau Ikhwan ngamalin zikir jadi raja tega, pemajikan tampilin, budak kajong, iya, salah di mana ya zikirnya ya? Aneh. Boro-boro secara umum kami toha teu akur, tapi mana aku rajin, ada yang salah ya, anu salah, jeung tetangga teu akur. Boro-boro ke manusia loba kan sakitu ge urang mah teu bisa. Makanya wajar orang mah yuk nganonkeun heula. Patuh ka guru mimiti mah tetep ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Batur ini teu bodo amat. Urang kan ngomongkeun urang. Betul istighfar heula mah enggak teu naon. Batur. Ieu mah teh KN Surya lah ya seperti ini. Minimal dari mankobah tadi kita itu mankobah tuan sama mankobah orang mah ieu. Amalkeun teh KN Surya lah ya. Amalkan, amankan, lestarikan. Sampai kapan? Sampai mati. Biar kita menggondol haji mabrur yang sebenarnya. Ya, karena haji mabrur harus bisa merubah dirinya dan lingkungannya. Baru haji mabrur. Kalau ada pulang haji nggak merubah dirinya dan lingkungannya, dipastikan bukan haji mabrur. Goreng. Sebutan lagi haji nanti haji Arni nya koret haji Arni gagal haji aya deh haji Dul Majid terus haji kedul ke masjid ada begitu teh aya 2 kali disebut Aya haji Jordan sih. ada aya disebut 2 kali haji terus goreng begitu teh orang Sunda mah nyangges 2 kali haji kan gorengnya Ustaz 2 kali goreng kan goreng Ustaz beres begitu yuk minimal mankobah tadi ngingetin kita belum kesana mungkin tapi bukan berarti kita nggak pernah kesana kita di sini tapi ada di sana asal mau ngikutin guru mursyid. Bersyukurlah pada Allah kita dipertemukan dengan guru mursyid tanpa menghinakan ataupun menyepelekan orang lain. Terus amalkan ini semua ya, pesan tetap ada di belakang rangkaian muti ya ulah nyalakeun ulama sajangan ulah mariksa murid batur itu sebagai bukti kita nggak boleh bahkan ya nggak boleh nyalain orang lain, nggak boleh ngurusin amalan orang, biarin aja kita mah ngamalin aja ya, tetap akur aja batur ulah aya kuciwana akur jeung batur tapi ulah campur baur tetap amalkan itu barangkali sebagai pengingat kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi juga buat semuanya. Amin. Untuk lebih yakin lagi dengan TKN Surya Laya, lebih semangat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengamalkannya ya. Yang sudah dapat suka ngajak orang lain wayahna tanggung jawab ya, follow up-nya iya karena jangan ngajak doang. Soalnya kadang-kadang apa yang saya lihat di BI gitu nges ngajak teh sok apor tat tuh abdi mawa 20 kan itu na kumaha ya BI mah cuma nampung doang. Besok juga saya jadi MC
bukan jadi apa-apa, disuruh jadi MC, saya tawasul kumaha ketua DKM deh. Nah, lagi dititah, anaknya terjadi tugas tenan, ya, tetap pikiran, sebarah ya donasi dan pikiran, jangan sampai yang datang nggak kebagian apa-apa, dan masjid guru gimana juga. Masalah tugas kemudian tugas itu tugas DKM, nguruskan teman terus jalan terus. Ya, doa semuanya, ya mudah-mudahan diberi kemampuan terus amanah ngurusin masjid pengersa Abah yang ada di kota Bogor. Sebab di kabupaten ada Baitul Afa, karena yang ini mah lagi ngomongin yang di kota Bogor katitipanna Baitul Ikhlas. Kalau tadi ngobrol sama sepuh ya, ayeuna abdi jauh sana tadi ya, jauhan ustad yang abdi. Tapi abdi teh besok minggu mah deketan abdi. Abdi pang deket nah mah. Poe minggu mah. Tinggal ngalengkah. Baitul Ikhlas deket abdi mah. Itu kabiatur hapunten, mudah-mudahan dimaafkan bila ada kesalahan. Sekian. Langsung. Udah tadi udah Bani Hasim ya. Lupa saya pengen Bani Hasim lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.